Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan skema one way arus mudik nasional telah resmi berakhir. Kini pihaknya bersama Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, dan Jasa Raharja mulai fokus pada strategi pengelolaan arus balik Lebaran. Karena arus mudik sudah kita lewati, tentunya kami akan mempersiapkan cara-cara, strategi, skenario arus balik. Yang kemarin kami sudah rapat dengan Pak Menteri Perhubungan dari pihak Jasa Marga, termasuk Jasa Raharja, di samping melakukan one way nasional arus balik, kami akan mendahului pada tanggal 3, nanti kami akan melakukan one way lokal arah balik. Ya, jadi ada tahap-tahapnya. Tahap pertama dari kilometer 188 ke 70. Selanjutnya, manakala masih ada bangkitan arus balik dari arah timur, akan kami perpanjang. Tanggal 4 akan kami perpanjang lagi one way lokal tahap 2 dari Pejagan sampai ke 188. Tahapan itulah nanti diharapkan bisa menarik arus yang dari timur, khususnya yang dari Pejagan dan sebagainya. Apabila di kilometer 414, manakala ada bangkitan arus, nanti Jawa Tengah juga akan melakukan one way lokal pada tanggal 4, termasuk nanti tanggal 5. Rencana flag off untuk arus balik dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri, termasuk juga Menteri Perhubungan, termasuk Jasa Marga dan Jasa Raharja juga akan hadir. Kita persiapkan arus balik one way nasional itu tanggal 6. Nanti akan kita flag out dari Kali Kangkung. Ya pemirsa, bagaimana persiapan menghadapi arus balik? Kami akan berbincang dengan Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Aris. Dan sudah bergabung bersama kami pada sore hari. Selamat sore, Kombes Aris. Selamat sore, Mbak ya. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore pada hari ini. Pak, gimana strategi untuk arus balik nantinya? Apakah sudah ada sejumlah rekayasa dan juga titik-titik tertentu yang nantinya akan menjadi pantauan prioritas dari pihak Polri? Baik, setelah kita melaksanakan kegiatan pengamanan arus mudik, hari ini sampai 2 hari ke depan kita melaksanakan kegiatan yang arus balik dengan arus mudik ini sama-sama kuat. Ya, kita lihat mulai tadi pagi terjadi kepadatan yang ke arah timur dari mulai tol Cipali di kilometer 166. Kemudian juga kita tadi melaksanakan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow baik 1 lajur maupun 2 lajur dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70. Kemudian terjadi bangkitan arus lalu lintas dari arah timur atau dari Trans Jawa dan dari arah Cipularang Bandung. Sekitar jam 3 sore tadi, kemudian kita putuskan untuk kontraflow kita persempit menjadi 1 lajur dan dimulai dari kilometer 47 dan sekarang akan dimulai dari kilometer 55. Dan ini kelihatannya besok juga masih seperti ini di tanggal 1 dan tanggal 2 di mana arus sama-sama kuat. Kemudian nanti dimulai di tanggal 3 kita prediksikan mulai titik keseimbangan adalah kendaraan-kendaraan yang kembali ke arah Jakarta. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Kakor Lantas, beberapa rekayasa arus lalu lintas akan kita laksanakan, antara lain bahwa dimulai tanggal 3 itu kita dengan melihat kapasitas utamanya di jalur tol Jakarta Cikampek, kita mulai akan melaksanakan kegiatan kontraflow di sana, baik 1 lajur, 2 lajur dari mulai kilometer 70 sampai kilometer 47 dan bisa diperpanjang sampai kilometer 36. Kemudian kita juga akan melaksanakan pemanfaatan fungsionalisasi Japek 2 Selatan yang mulai besok kita akan coba kesanakan uji coba baik siang maupun malam. Kemudian hasilnya akan kita laksanakan kalau memang sudah siap semuanya di tanggal 3 pun Japek 2 Selatan akan kita pergunakan sebagai jalur alternatif untuk masyarakat yang akan kembali ke Jakarta. Tadi seperti disampaikan sebelumnya bahwa di tanggal 3 pada saat nanti kita melihat bangkitan arus lalu lintas dari arah timur, kita menyiapkan kegiatan kontraflow mulai dari kilometer 188 sampai dengan kilometer 70, yaitu dari Palimanan, di mana diharapkan
kendaraan-kendaraan bisa masuk mulai dari arah Palimanan sampai dengan kilometer 70 dan kemudian daya tampung dari tol Jakarta Cikampek itu pun memadai. Apabila terjadi bangkitan yang lebih banyak dari arah timur, kemungkinan esok harinya kita akan memperpanjang pelaksanaan one way lokal ini sampai dengan Pejagan di kilometer 246 yang berdasarkan hitungan itu menyumbang kurang lebih 20% kendaraan yang kembali ke arah Jakarta, terutama dari arah selatan, dari arah Aji Barang, Purwokerto, dan lain-lain. Kemudian masuk tanggal 5, kita akan melihat bangkitan situasi arus lalu lintas. Apabila bangkitan dari arah timur, terutama dari arah Semarang, itu cukup tinggi, kemungkinan kita akan memperpanjang. Tapi kita masih lihat nanti dari mana kira-kira kita akan memperpanjang kontraflow ini. Dan apabila di tanggal 6, kemungkinan menjadi salah satu puncak arus balik, kita akan melaksanakan one way nasional dari mulai Kali Kangkung 414 sampai dengan Cikatama di kilometer 70. Dan mudah-mudahan dengan rekayasa lalu lintas yang kita lakukan, tol Jakarta Cikampek khususnya dapat bisa menampung bangkitan arus lalu lintas dari arah timur ini. Demikian. Baik Pak, kemudian bagaimana pemanfaatan dan juga rekayasa yang dilakukan mungkin rencananya untuk wilayah-wilayah atau jalur-jalur alternatif Pak? Untuk jalur alternatif seperti jalur Nagrek itu memang dilaksanakan rekayasa terbatas. Ada one way lokalan yang hanya pendek saja. Hari ini pun di lokasi-lokasi wisata sudah cukup tinggi seperti di jalur puncak tadi dilaksanakan one way tadi pagi ke arah puncak dan tadi sore sudah dilaksanakan one way ke arah bawah dan otomatis akan mempengaruhi pergerakan di tol Jagorawi. Demikian juga di Lembang, kemudian dari Jawa Timur tadi kami mendapatkan laporan di wilayah Malang Raya, kemudian di Sarangan juga mulai terjadi kepadatan dan dilakukan rekayasa-rekayasa yang bersifat terbatas. Baik, Pak Aris, kita akan tahan terlebih dahulu, Pak Aris, karena kita akan melihat seperti apa situasi terkini di jalur selatan. Dan sudah ada rekan Hamzah Hasibuan di sana. Selamat sore, Hamzah. Apakah arus kendaraan sudah mulai meningkat lagi di Lingkar Gentong Tasikmalaya dan kira-kira jalur ini dipakai ke wilayah mana saja nih, Hamzah? Ya, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Kali ini arus lalu lintas di H+1 momen Lebaran 2025 di Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini terpantau ramai Ayah. Ini H+1 tapi sepertinya lebih ramai daripada arus mudik sebelumnya ya. Ini sempat ada kepadatan yang terjadi di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya. Hal ini diduga karena adanya efek bottleneck ataupun peningkatan jumlah kendaraan dan kepadatan yang terjadi di Simpang 3 Pamoyanan. Di belakang saya kali ini merupakan kondisi terkini di mana masih banyak wisatawan ataupun pemudik yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Hingga siang tadi Ayah, berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya, ini terdapat sekitar 40.000 lebih kendaraan yang sudah melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong hanya untuk hari ini. Dan ini hampir setengahnya dari puncak arus mudik 2025 di Jalan Raya Lingkar Gentong pada tanggal 31 kemarin, di mana maksud kami tanggal 30 kemarin, di mana H-1 sebelum Lebaran ini sebanyak 123.000 kendaraan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong yang didominasi oleh kendaraan roda 2 ataupun motor sebanyak 54,2%, di mana ini memang jalur alternatif selatan non jalan tol yang bisa dilintasi oleh sepeda motor bagi para pemudik yang ingin pulang kampung ataupun pergi ke tempat-tempat wisata yang ada di beberapa daerah hingga ke daerah Jawa Tengah seperti itu. Selain itu kami juga mendapatkan informasi bahwa hingga sore ini belum ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Jalan Raya Lingkar Gentong. Hal ini disebabkan bahwa kepadatan yang terlihat di sini Ayah ini hanya berlangsung sementara karena tadi ada kepadatan sedikit di Simpang 3 Pamoyanan. Nantinya kepadatan ini akan terurai secara sendirinya tanpa diberlakukannya pengalihan
arus ataupun one way yang diberlakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu, pihak kepolisian selama masa momen arus mudik hingga arus balik ini menyediakan sekitar 13 pos keamanan, juga pos pelayanan dan pos terpadu yang bisa digunakan oleh masyarakat ataupun pemudik yang ingin beristirahat jika mengalami lelah atau kantuk. Hal ini dipersiapkan oleh kepolisian untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya kecelakaan karena Jalan Raya Lingkar Gentong ini memiliki salah satu titik yang merupakan tanjakan dan turunan yang cukup tajam ditambah dengan kelokan yang cukup curam. Ini membuat Jalan Raya Lingkar Gentong khususnya di tanjakan letter O Gentong ini menjadi salah satu titik tempat rawan kemacetan dan juga kecelakaan. Pihak kepolisian ini juga membuka hotline 110 ataupun call center 110 yang bisa digunakan masyarakat untuk mengadu jika menemukan kendala selama di Jalan Raya Lingkar Gentong. Sementara itu yang dapat kami informasikan, Ayah. Baik. Terima kasih Hamzah atas laporan Anda langsung dari Lingkar Gentong. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan dan jaga keselamatan Anda. Dan pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Aris Syahbudin. Selamat sore kembali, kita akan berbincang Pak Aris. Tadi kita sudah mendengar laporan dari rekan jurnalis kita yang berada di Lingkar Gentong. Karena memang di H+1 Lebaran ini banyak masyarakat yang mungkin masih fokus begitu ya di kampung halamannya, termasuk di jalur-jalur alternatif yang menuju ke sejumlah wilayah baik dalam kota maupun tempat-tempat wisata. Adakah himbauan mungkin dari Polri yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang saat ini masih berpergian ke wilayah-wilayah tempat wisata misalnya? Adakah jam-jam tertentu untuk menghindari bottleneck tadi misalnya yang terjadi di Lingkar Gentong? Baik, Mbak ya. Kalau kita berkaca kepada hasil Anet Operasi Ketupat tahun 2024, di mana angka kecelakaan itu paling tinggi bukan berada di jalan tol tapi di jalur arteri, jalur jalan kolektor maupun jalan lokal. Berarti ini bukan di jalan tol. Dan banyak terjadinya pada saat masyarakat sedang menikmati liburannya di daerah masing-masing atau di lokasi wisata atau di tempat-tempat tujuan lain. Jadi tingkat kecelakaan ini cukup tinggi, terutama kendaraan roda 2. Dan begitu juga data yang kami dapat sampai dengan H+1 Operasi Ketupat, itu data kecelakaan di jalan tol sangat jauh lebih kecil dibandingkan jalur-jalur arteri. Nah, ini yang kami himbau masyarakat yang menikmati liburan di masa Lebaran ini tetap berhati-hati, jaga keselamatan, jangan lengah, karena mungkin di kampung halamannya menggunakan kendaraan bermotor atau mengunjungi lokasi-lokasi wisata yang baru, yang belum familiar untuk melintasi lokasi tersebut. Pastikan kondisi kendaraannya sehat, yang mengemudi juga tahu kontur jalannya hingga bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Demikian juga apabila cari informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan lokasi-lokasi yang dituju. Banyak lokasi-lokasi yang viral, tapi untuk aspek keselamatannya itu masih agak sedikit diabaikan. Contohnya daerah-daerah pegunungan dan lain-lain yang bila akan melintasi wilayah sana, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum, bahkan kendaraan sewa, pastikan kendaraannya tersebut adalah kendaraan-kendaraan yang sehat, kendaraan yang berkeselamatan, hingga mengurangi ekses terjadinya kecelakaan akibat kendaraannya yang tidak mampu untuk melintasi lokasi-lokasi tersebut. Demikian, Mbak ya. Baik, dari pihak kepolisian, Pak, dari pihak kepolisian apakah sudah ada operasi juga di wilayah-wilayah mungkin di tempat-tempat yang tadi Anda sebutkan viral misalnya, namun aksesnya sulit, jalannya tanjakan yang cukup tinggi turun, dan ada banyak juga masyarakat mungkin yang tidak begitu fokus atau mungkin melihat kendaraannya yang kurang sehat. Dari pihak kepolisian sendiri, adakah menempatkan pos-pos tertentu, Pak? Yang jelas selama operasi Ketupat 2025 ini Polri menempatkan 2.835 pos pengamanan, pos pelayanan maupun pos terpadu. Jadi bukan hanya di ruas-ruas jalan tol, ruas arteri yang akan dilintasi untuk pemudik, baik itu ruas nasional, provinsi, tapi juga di lokasi-lokasi yang akan menjadi tujuan masyarakat selama musim libur Lebaran ini, termasuk lokasi-lokasi wisata tadi. Ya, jadi sebelum operasi kita sudah melaksanakan mitigasi, para Kapolda, para Kapolres itu sudah melakukan pemetaan lokasi-lokasi mana yang rawan, yang nantinya akan menjadi lokasi tujuan dari para pemudik. Termasuk lokasi-lokasi rawan bencana, itu juga sudah menjadi atensi kita untuk kita laksanakan pengamanan. Jadi penempatan pos tersebut bukan hanya untuk mengamankan dari aspek keselamatan berlalu lintas, tapi juga aspek keamanan yang lainnya, termasuk antisipasi terjadinya bencana. Demikian, Pak.
Baik, Pak Aris, sebelum kita fokus ke arus balik, mungkin saya ingin bertanya terkait dengan evaluasi dari arus mudik kemarin. Apakah dari Kakor Lantas sudah mengatakan bahwa arus mudik ini sukses, begitu ya? Mengingat juga angka kecelakaan di tol khususnya ini berkurang dari tahun lalu. Terkait sukses atau tidak itu penilaian dari masyarakat, Mbak. Yang jelas kita hanya melihat parameternya bahwa kemarin sudah disampaikan dari aspek keselamatan, angka kecelakaan itu turun 30%, kemudian angka korban meninggal dunia atau fatalitas itu turun 30%, itu sebagai parameter yang utama. Baik. Kemudian parameter kedua adalah waktu tempuh yang rata-rata yang digunakan masyarakat dari Jakarta ke Semarang itu sudah turun sampai dengan kurang lebih 30-40 menit. Kemudian juga beberapa kejadian menonjol seperti kejadian laka menonjol yang tahun-tahun kemarin terjadi. Alhamdulillah mudah-mudahan sampai dengan selesainya akhir operasi ketupat ini tidak terjadi. Termasuk di lokasi-lokasi wisata. Kita ingat beberapa tahun yang lalu ada beberapa kejadian di lokasi wisata, baik itu di penyeberangan, baik itu di danau dan lain-lain. Dan alhamdulillah sampai saat ini berkat sinergi yang baik juga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan semoga ini berlangsung. Kemudian satu catatan adalah bahwa utamanya di penyeberangan Merak Bangkahuni itu yang tahun kemarin ada berita sampai macet 8, 9 sampai 11 jam. Alhamdulillah tahun ini kita bersama-sama dengan stakeholder terkait bisa mengelola itu hingga tidak terjadi hal-hal yang terjadi tahun kemarin. Ya, ini karena sinergitas antara seluruh stakeholder untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian. Baik, Pak, terakhir Pak, terkait dengan arus balik, mungkin adakah yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk mungkin tetap menjaga angka kecelakaan, kemudian juga mengurai kemacetan di titik-titik tertentu. Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, Pak, untuk arus balik nanti, Pak? Baik, ini mungkin kita sudah sama-sama memahami bahwa puncak arus balik itu akan terjadi sesuai dengan prediksi kami adalah di tanggal 5, 6, dan 7. Sementara di tanggal 3, 4, kalau besok di tanggal 2 itu kondisinya tidak akan sepadat dari di tanggal-tanggal yang saya sebutkan tadi. Diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan ini hingga tidak terjebak pada saat nanti di puncak arus balik. Karena ini agak berbeda penanganannya. Untuk arus mudik kita secepat-cepatnya mengeluarkan kendaraan itu keluar dari Jakarta, ya, ke berbagai arah. Tapi kalau misalnya arus balik ini seluruh arah baik dari timur, barat maupun selatan ini sama-sama menuju arah Jakarta dan ini akan menimbulkan kepadatan yang luar biasa. Jadi diharapkan masyarakat bisa bijak untuk memilih tanggal-tanggal yang kira-kira tidak terjadi puncak arus balik ini di tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7. Kami sarankan di tanggal 3, insya Allah kita sudah melaksanakan kegiatan one way dari mulai Palimanan ke Cikatama, kemudian dari tanggal 4-nya kita juga sudah melaksanakan one way juga dari Pejagan ke Cikatama dan diharapkan ini bisa dimanfaatkan. Apalagi pemerintah dalam hal ini pengelola jalan tol juga memberikan diskon tarif tol pada tanggal-tanggal tersebut. Jadi silakan dimanfaatkan. Jadi mudiknya tetap aman, tetap nyaman, dan kembali dengan selamat di tempat tujuan masing-masing. Demikian, Mbak. Baik. Jadi masyarakat diharapkan untuk memanfaatkan tanggal-tanggal yang bukan puncak dari arus balik, serta tetap mematuhi aturan lalu lintas yang sudah diterapkan. Ya baik, terima kasih Komisaris Besar Polisi Aris Syahbudin, Kabak Ops Korlantas Polri atas waktunya pada sore hari ini dalam program Sindo Sore, Pak. Selamat beraktivitas kembali dan terima kasih.